Kisah diawali dengan menceritakan seorang pria bernama Nick. Ia bekerja sebagai eksekutif perusahaan pengiklanan di kota Chicago. Nick tumbuh dewasa dengan seorang ibunya di Las Vegas. Dari hal itu, selama masa kecilnya ia selalu dikelilingi wanita-wanita cantik. Nick memiliki mantan istri bernama Gigi. Dari pernikahannya itu, ia memiliki satu orang putri bernama Alex, yang berusia 15 tahun. Hubungan Alex dan Nick diketahui tidak baik, karena kehidupan Nick yang tidak perhatian terhadap putrinya itu. Di apartemennya, Nick memperkerjakan asisten rumah tangga bernama Stella. Nick memiliki gebetan bernama Lola, yang bekerja di sebuah kafe. Nick sangat hebat dalam pekerjaannya di kantor, dan ia sangat pandai mengiklankan produk untuk para pria. Nick juga ahli dalam menggoda dan mendekati para wanita. Namun, Nick sama sekali tidak memiliki pengetahuan mengenai perasaan wanita. Diketahui, peningkatan konsumsi produk wanita sangat meningkat pesat di Amerika. Hal ini menyebabkan skill yang dimiliki Nick menjadi kurang diperlukan. Setelahnya, Nick bertemu dengan bosnya dan mendapatkan informasi bahwa ia merekrut seorang wanita bernama Darcy, untuk mengisi jabatan Creative Director. Padahal, Nick selama ini mengincar jabatan tersebut. Darcy ini merupakan seorang wanita tersukses di Chicago dalam bidang mengiklankan produk wanita. Di sebuah pernikahan mantan istrinya, Gigi mengatakan bahwa ia akan berbulan madu selama 2 minggu, dan menitipkan Alex kepada Nick sampai ia kembali dari bulan madu. Di sana, Nick juga baru mengetahui kalau Alex memiliki kekasih bernama Cameron. Nick sebenarnya tidak menyetujui putrinya itu memiliki pacar. Namun, Alex yang selama ini tidak mendapat kasih sayang dari Nick pun tidak memperdulikannya. Di hari pertama Darcy bekerja, ia mengarahkan perusahaan itu untuk menargetkan konsumen wanita. Darcy membagikan sebuah kotak yang berisi produk-produk wanita. Ia meminta mereka membuat ide untuk menjual barang-barang tersebut. Kotak itu berisi sebuah krim, maskara, moisturizer, lipstick, alat waxing, dan lain-lain. Di apartemennya, Nick mencoba mencari ide untuk menjual lipstick kepada wanita. Namun, ia sangat kesulitan untuk mencari sebuah ide tersebut. Untuk mengetahui psikis dan keinginan wanita, Nick mengambil sebuah CD lagu pop dari tas milik Alex demi membantunya mendapat ide. Setelahnya, Nick mencoba satu persatu produk-produk wanita itu sambil minum-minum. Saat Nick menggunakan bra, Alex dan pacarnya datang di sana. Karena suasana yang sangat canggung, pacar Alex itu pun langsung keluar dari sana. Alex pun sangat kesal karena itu. Lalu, Nick mencoba untuk menjelaskan semuanya. Namun, Alex tidak menghiraukannya, karena Nick tidak pernah peduli pada perasaannya. Setelahnya, Nick melanjutkan untuk mencari ide. Nick memegang sebuah hair dryer di sana. Dan tiba-tiba, ia terpeleset dan jatuh ke bak mandi. Hair dryer itu juga jatuh ke bak mandi, dan membuat Nick tersetrum dan jatuh pingsan. Keesokannya, ketika Stella datang untuk membersihkan apartemennya, tiba-tiba Nick bisa mendengar suara Stella yang menggerutu dalam hati karena ruangan yang sangat berantakan. Namun, Nick masih belum menyadari kalau ia dapat mendengarkan isi hati wanita. Ketika Nick berjalan-jalan dan bertemu banyak wanita, Nick akhirnya menyadari bahwa ia dapat mendengarkan isi pikiran para wanita, dan termasuk isi pikiran anjing pudel betina. Ketika sampai di kantor, Nick pun semakin tertekan akibat keajaiban ini. Para rekan kerja wanita Nick, banyak yang menghinanya di dalam hati mereka. Ada yang mengatakan Nick bodoh, ada juga yang menghina penampilannya. Dengan kekuatannya ini, Nick juga mendapati seorang wanita bernama Erin, yang depresi akan hidupnya. Sekretarisnya yang bernama Annie, di dalam pikirannya mengatakan kalau ia sangat benci pada Nick, karena ia memberi banyak tugas yang tak penting. Nick segera mencari nomor seorang dokter untuk mengatasi keanehan ini. Lalu, temannya yang bernama Morgan, datang untuk mengajaknya ke sebuah rapat.
Di rapat itu, Nick menggunakan kekuatannya untuk membuat Darcy terpesona. Setelah pulang dari kerja, Nick memergoki putrinya yang sedang mantap-mantap dengan pacarnya. Dengan marah, Nick langsung menyuruh pria itu segera keluar. Nick juga mendengar isi hati putrinya yang berbicara hal buruk mengenai Nick. Setelah Alex keluar bersama pacarnya, Nick terus memikirkan karena banyak wanita berpikiran buruk terhadapnya. Nick mencoba menyetrum kembali dirinya agar kembali normal. Akan tetapi, percobaannya itu gagal. Keesokannya, Nick mendatangi seorang dokter untuk mengatasi kekuatannya ini. Dan ternyata, dokter ini juga berpikiran buruk pada Nick. Saat pertama, dokter itu tak percaya pada Nick. Namun, Nick berhasil meyakinkannya mengenai kekuatan itu. Alih-alih memberinya terapi, dokter itu justru menyadarkan Nick bahwa ia adalah pria yang sangat beruntung, karena dapat membaca isi pikiran wanita. Dokter itu juga mengatakan bahwa Nick dapat menguasai dunia dengan kekuatannya ini. Akhirnya, Nick menyadari bahwa ia sangat beruntung memiliki kekuatan ini. Dengan perspektif barunya ini, Nick mendatangi Lola yang selama ini menolak ajakan kencannya. Nick mendengarkan semua pikiran Lola, dan meyakinkannya untuk pergi berkencan. Selain itu, di kantornya Nick mencoba menggunakan kekuatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan para rekan kerja wanitanya. Ia mendengarkan keluh kesah sekretarisnya, dan membantu Erin dengan dokumennya. Nick juga mendengarkan isi pikiran Darcy yang sedang mengerjakan proyek rahasia dari Nike, dan menawarkan bantuan padanya. Selama percakapan di kantor, Darcy mengetahui bahwa anak Nick akan pergi ke sebuah pesta dansa. Darcy menasihati Nick, bahwa gaun adalah hal penting bagi putrinya itu jika akan pesta dansa. Setelah pulang ke apartemennya, Nick bertemu Alex dan kedua temannya yang membicarakan mengenai pesta dansa. Nick mendengarkan isi pikiran salah satu teman Alex yang mengatakan bahwa ia adalah ayah yang menyebalkan. Lalu, Nick mencoba mengajak Alex untuk berbelanja sebuah gaun, dan seketika pikiran kedua teman Alex itu pun jadi kagum padanya. Di malam harinya, Nick menggunakan kekuatannya untuk menjadikan kencan yang indah bersama Lola. Setelahnya, mereka menuju rumah Lola untuk bercocok tanam. Awalnya, Nick merasa sangat terganggu karena mendengar isi pikiran Lola saat bercocok tanam. Tapi pada akhirnya, Nick berhasil membuat Lola sangat puas dengan keahliannya. Kagum dengan keahliannya, Lola bahkan memberi julukan Dewa Cinta pada Nick. Kemudian, Nick terus-menerus berada di sekitar para wanita, dan berusaha untuk mengetahui pikiran dan perasaan mereka. Nick juga mulai sering menghabiskan waktu bersama Darcy. Darcy pun mulai kagum pada Nick, karena ia bisa mengerti pikiran dan perasaan wanita. Ia juga mulai penasaran apakah Nick memiliki perasaan terhadap dirinya. Hubungan Nick dan Alex pun semakin membaik setelah ia menemani putrinya itu berbelanja gaun untuk pesta dansa. Nick menasihati Alex bahwa pacarnya itu hanya ingin bercocok tanam dengannya, dan setelah itu pasti ia akan meninggalkannya. Nick menyuruh Alex untuk bersabar dan menunggu pria yang lebih pantas dengannya. Lalu, Alex menjawab berterima kasih karena telah dibelikan gaun. Akan tetapi, ia mempertanyakan kenapa Nick sekarang menjadi ayah yang overprotektif, setelah menghilang 15 tahun selama masa kecilnya. Di kantornya, Nick mulai membuat Darcy jatuh cinta padanya menggunakan kekuatan itu. Dan hal tersebut berjalan sempurna. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu ternyata Nick juga tertarik padanya. Suatu saat pada sebuah makan malam, mereka berdua pun berciuman. Setelah malam itu, Nick melihat Lola di depan apartemennya. Lola terlihat sangat patah hati karena Nick dengan wanita lain. Karena menyesal dan ingin membuat Lola tenang, Nick berkata bahwa ia sebenarnya suka sesama pria. Hal ini membuat Lola tenang dan kembali ke rumahnya dengan bahagia. Di hari saat presentasi, Nick merasa bersalah karena telah mencuri ide Darcy. Nick meminta Darcy yang mempresentasikan kepada tim Nike.
Akan tetapi, Darcy berkata bahwa ini semua adalah ide Nick. Dan ia tetap menyuruh Nick yang mempresentasikannya. Sebelum presentasi, Nick mendengar isi pikiran Erin yang ingin mengakhiri hidupnya. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh Nick, karena ia yang menyebabkan Erin berada di posisi itu selama 2 tahun. Lalu, presentasi itu berjalan dengan lancar, dan membuat Nike menandatangani kontrak dengan perusahaannya. Nick pun semakin merasa bersalah kepada Darcy. Nick sebenarnya ingin mengakui segalanya pada Darcy saat itu. Namun, Darcy justru tidak mendengarkannya dan mengajak Nick ke rumah baru yang ia beli. Darcy menunjukkan isi rumah yang belum jadi itu kepada Nick. Setelah itu, Nick bertemu dengan bosnya. Nick akhirnya mendapatkan posisi sebagai Creative Director karena pencapaiannya. Akan tetapi, ternyata bosnya itu juga telah memecat Darcy dari kantor. Ia memecatnya karena Darcy tidak berperan sama sekali saat proses kontrak dengan Nike. Hal ini membuat Nick semakin merasa bersalah. Lalu, Nick mengatakan pada bosnya bahwa kontrak Nike adalah ide Darcy. Nick menyuruh bosnya itu untuk membatalkan pemecatan itu pada Darcy. Kemudian, Nick ingin langsung menemui Darcy saat itu. Akan tetapi, ia menyadari kalau Erin tidak masuk hari itu, dan tidak ada alasan yang jelas. Karena khawatir Erin akan mengakhiri hidupnya, Nick lalu segera menghampiri Erin terlebih dahulu. Saat perjalanan ke rumah Erin, Nick terkena ledakan listrik akibat konslet saat hujan deras. Saat sampai di rumah Erin, Nick menemukan surat terakhir dari Erin. Tapi untungnya, ternyata Erin belum sempat mengakhiri hidupnya. Erin sangat terkejut Nick ada di rumahnya. Untuk menghiburnya, Nick beralasan ke rumah Erin karena ingin menawari sebuah promosi jabatan. Ketika berbicara dengan Erin, Nick menyadari bahwa ia tidak lagi bisa mendengar isi pikiran wanita. Saat itu, ia menyimpulkan bahwa ia telah kehilangan kekuatannya. Setelah itu, Nick pergi ke rumah Darcy dan menyadari bahwa Darcy tidak ada di sana. Beberapa saat kemudian, Nick mendapat telepon dari Gigi yang khawatir karena mendapat telepon dari Alex yang terdengar lagi bersedih. Khawatir akan putrinya, Nick pergi ke pesta dansa Alex untuk mencarinya. Nick menemukan Alex menangis di toilet. Alex menceritakan pada Nick bahwa pacarnya telah meninggalkan Alex, karena ia berkata belum siap untuk mantap-mantap. Nick lalu mengatakan bahwa ia bangga pada Alex. Lalu, Alex akhirnya keluar dari toilet, dan kembali ke apartemen bersama Nick. Nick menidurkan Alex di kasur, dan setelahnya ia pergi ke rumah Darcy kembali. Kali ini, Nick berhasil menemui Darcy dan akan mengakui segala perbuatannya. Nick mengakui bahwa ia telah mencuri idenya, karena Nick sedih, posisi jabatannya saat itu tidak jadi ia dapatkan. Nick juga mengatakan bahwa Darcy tidak jadi dipecat dari kantor. Di momen itu, Nick mengakui bahwa ia jatuh cinta pada Darcy. Darcy kehabisan kata-kata saat itu. Ia bingung dan justru mengatakan ingin memecat Nick. Nick merasa bahwa ia layak mendapatkan ini. Lalu, saat Nick hendak pergi, Darcy memanggilnya dan berkata bahwa ia memaafkannya. Cerita diakhiri dengan Nick dan Darcy yang berpelukan dengan bahagia.